gusinya kena, giginya kena. Jangan hanya di gusi doang. Kalau di gusi doang itu biasanya orang Sunda atau orang di luar Jawa itu biasanya banyak yang salah di situ ya. Tapi kalau Jawa asli biasanya pas untuk makhraj dal, cuman sifatnya masih salah karena suaranya masih medok ya. Misalnya dudu, itu juga salah orang Jawa. Tapi makhrajnya sudah benar ya, dadidu gitu. Jadi punggung ya, punggung ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Yang namanya pangkal, saya gambarkan ya, ini pangkal. Ini kan gigi ya. Nah, terus ini pangkal. Nah, ini di sini nih. Lidah kita, makanya punggung ujung lidah ya. Karena namanya punggung kan lebar karena untuk menempelkan antara gusi dengan gigi. Ini kan gigi seri. Itu ya. Nah, ini pangkal di sini. Jadi gigi dapat, gusi dapat. Ya, bisa dipahami ya. Ini poin penting ya. Banyak terjadi kesalahan untuk orang di luar Jawa maupun orang Sunda dalam mengucapkan huruf dal ya, gitu. Pokoknya huruf T ya, kalau kita bisa mengucapkan huruf T sebenarnya di situ tempat dal itu, di huruf ta ya, sama ya. Makanya ini satu makhraj tapi nanti beda sifat gitu ya. Lalu berikutnya yaitu sekarang ke huruf za, dho, dan fa ya. Za, dho, dan fa ini tempatnya di mana? Di situ ya, punggung ujung lidah, sama ya seperti datato, punggungnya atas ya. Lalu ditambah atau bertemu dengan ujung gigi seri atas, ujung gigi seri atas. Ingat-ingat ya. Agak keluar dikit lidah kita karena punggung ujung lidah. The gitu ya. The. Sa. Kalau orang ngomong digigit gitu ya, padahal nggak digigit. Cuman ditempel aja di situ. The, atta gitu ya. Sama dho juga ya. Nanti kan za dengan dho, lalu ta dengan to, bedanya pada sifat ya. Atau sa dengan so ya, ini bedanya pada sifatnya. Ta dan to sama makhrajnya, bedanya nanti to itu pangkal lidahnya naik, tebel. Kalau za dengan dho juga sama ya, tempatnya sama tapi sifatnya kalau dho dia tebal. Za, dan naik pangkal lidah. Sa dengan so juga sama, sa, so, tempatnya sama, cuman bedanya nanti sifatnya. Nanti kalau sudah kita membahas di sifat huruf ya. Jadi untuk sa, so, dan za di sini di ujung lidah ya, bertemu dengan gigi seri bawah gitu ya. Seperti kita mengucapkan huruf S dan Z ya. Asa, az. Nah, itu kita rasakan sendiri, pasti ujung lidah menyentuh ke gigi seri bawah gitu ya. Ini adalah untuk makhraj seputar ujung lidah ya. Jadi memang sangat banyak di sini grupnya lam, nun, dan ro, lalu kelompoknya datato, lalu zazo dan fa, lalu sa, so, dan za. Ya, ini udah semua untuk makhraj lidah gitu ya. Ya, silakan videonya bisa diperlambat jika terlalu cepat ya, durasinya bisa diperlambat di YouTube ya, karena YouTube bisa memperlambat maupun mempercepat video, durasi videonya gitu ya. Nah, lalu berikutnya adalah setelah lidah nomor 3, sekarang kita nomor 4. Nomor 4 adalah makhraj bibir. Ya, kita udah sampai makhraj bibir nih ya. Udah mau selesai ya. Bibir yaitu hurufnya hanya ada 4 di sini. Fa, wa, ba, ma. Ya, ini bibir gitu ya. Kalau fa yang huruf F ya. Lalu wa monyongkan dulu, wa gitu ya. Kalau nggak monyong dulu nggak bisa. Wa nggak bisa ya. Tapi wa pasti jadi bunyi ya wa-nya. Lalu ma, ba ya gampang ya, tinggal di bertemunya kedua bibir. Nah, lalu yang kelima udah selesai ya. Yang kelima adalah makhraj al-khayshum atau pangkal hidung ya. Di sini yaitu semua hukum-hukum tajwid yang bergunah atau berdengung. Itu ya, semua hukum tajwid yang berdengung berarti masuk kategori makhraj al-khayshum. Contohnya di sini
idgham di gunnah. Ya kita dengengin ya di situ kan. Misalnya miwaro ya. Miwaro, ini dia adalah makhraj al-khayshum. Atau misalnya mim tasydid ya, atau nun tasydid di situ. Ya amma, berarti ini masuk al-khayshum ya, makhraj al-khayshum atau pangkal hidung atau idgham mimi dan lain-lain ya. Jadi semua hukum tajwid yang berdengung maka dia digolongkan dalam kategori makhraj al-khayshum. Ya, udah semua ya, bisa dipahami ya. Ini adalah garis besar makharijul huruf ya. Jadi insya Allah menurut saya lebih enak dipahami seperti ini ya, agar saya kasih lihat dulu semuanya. Sudah terlihat jelas? Sudah ya? Ya, sampai sini ya. Jadi sekarang saya praktekkan dengan mulut saya ya, dari mulai garis besarnya ya. Tadi al-jauf ya, yaitu huruf-huruf mad, yaitu babibu gitu kan, babibu. Lalu makhraj yang kedua tadi adalah tenggorokan ya. Tenggorokan itu bukan leher, tapi tenggorokan bawah itu jakun, kira-kira seperti itu. Lalu ke atas ya, ada tenggorokan bawah, tengah, atas. Nah lalu lidah ini ya, lidah saya urut dari belakang, yaitu qaf, ke depan dikit kaf, lalu tengahnya adalah jaya sya ya, jim shin dan ya. Lalu tepi lidah ya, tepi lidah adalah dhad ya. Lalu ujung lidah. Ujung lidah itu kita mulai dari atas dulu ya, dari makhraj gusi. Dari gusi dulu adalah huruf huruf la na ro ya. Jadi ujung lidah ketemu gusi ya, walaupun di situ tadi sudah dijelaskan ada perbedaan dari sisi lidahnya sedikit gitu ya. Ada yang dari ujung tepi lidah, ada dari ujung lidah, ada dari awal punggung ujung lidah. Ini harus pas ya, ini pengertian dari lam, nun dan ro, tapi sama-sama di gusi gitu ya. Nah setelah gusi berarti ke pangkal gigi seri atas tadi da, ta, to. Lalu turun ke bawah yaitu ujung gigi seri atas, yaitu da, do, dan tha ya. Lalu ke bawah gigi seri bawah yaitu huruf sa, za, dan so gitu ya. Udah selesai nih untuk semua makhraj lidah. Nah itu lebih enak diurut dari atas sampai ke bawah gitu ya, dari pangkal tengah lidah, lalu atas yaitu gusi, lalu ke pangkal gigi seri atas, lalu ke ujung gigi seri atas, lalu ke gigi seri bawah. Itu cara kita memungkinkan makharijul huruf gitu ya. Nah lalu berikutnya adalah lidah, lalu bibir ya, berarti f, fa ya, ba, ma, lalu wa, sudah selesai. Lalu pangkal hidung adalah al-khayshum ya. Mungkin ini saja yang saya jelaskan tentang rincian secara ringkas untuk kita bisa memungkinkan bab makharijul huruf yang sangat penting kita ketahui ya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.